Selamat pagi sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Ayub pasal 42 ayat 2. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Demikian firman Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar sebuah pernyataan atau pengakuan yang indah tentang sesuatu, baik tentang dirinya, atau kelompoknya, atau tentang pekerjaannya? Misalnya dia berkata, ini barang bagus. Ini barang bagus, barang asli. Ternyata ketika kita beli dan kita pakai, ternyata barang rongsokan. Orang berkata, aku ini orang yang setia. Tapi ketika kita bergaul dengan dia, ternyata kita tahu dia pembohong. Inilah yang disebut dengan hanya manis di bibir saja. Tapi pernahkah kita juga mendengar sebuah pengakuan dan pernyataan tentang dirinya? Misalnya, aku adalah orang beriman. Tapi ketika kita melihat dia menghadapi masalah, imannya goyah. Imannya hampir runtuh. Dan kita berkata, ternyata imannya tidak kuat. Dia tidak sekuat yang dia katakan. Tentu kita pasti pernah berjumpa dengan orang yang demikian. Mungkin mereka marah kepada Tuhan, atau mungkin juga ada yang sampai meninggalkan Tuhan. Tapi mari berfokus yang kedua, yaitu orang yang berkata dia beriman, tapi ketika menghadapi masalah, dia mulai goyah. Sekilas, kita menganggap itu adalah masalah yang sangat besar dan sangat serius. Tetapi, hampir selalu terjadi kepada orang-orang beriman. Jika kita katakan kita adalah orang beriman, kita pasti akan pernah menghadapi hal yang demikian. Dan mengapa seakan-akan itu harus terjadi? Dan sejujurnya, kita memang harus hidup dengan iman yang teruji. Bukan hanya iman yang diakui atau terlihat indah, tapi iman yang teruji. Jika kita perhatikan tokoh-tokoh Alkitab, hampir seluruhnya pernah mengalami hal yang sama. Dan ada yang hampir marah kepada Tuhan tapi tidak meninggalkan Tuhan. Misalnya Elia merasa, ini Tuhan seperti membiarkan atau mempermainkan saya. Ketika Habakuk melihat peristiwa bangsa Israel, Tuhan dia berkata kepada Tuhan, Habakuk, kenapa seperti ini Tuhan? Engkau seperti membiarkan, engkau seperti tidak peduli kepada bangsa Israel ini. Mereka bangsa pilihan, tetapi engkau biarkan diperbudak oleh bangsa lain. Terdapat juga mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang dengan sengaja Tuhan uji. Kita bayangkan bagaimana Abraham begitu lama menantikan keturunan. Tapi ketika sudah lahir, justru Tuhan berkata, persembahkan. Kita bisa bayangkan bagaimana perasaan pergumulan Abraham selama perjalanan. Inilah anakku yang sangat kunantikan, yang mungkin akan menjadi pewaris tunggalku. Tapi aku juga harus mempersembahkannya. Memang Alkitab tidak mencatat bagaimana dia bergumul dalam perjalanan, tapi mungkin itulah yang dia rasakan. Ayub yang sudah masa kejayaannya, Tuhan izinkan diuji oleh iblis, sehingga semua harus habis. Dan kepada orang-orang yang mengikuti Yesus pun, Yesus tidak berkata tidak dan juga tidak berkata ya, tetapi memunculkan sebuah pernyataan yang mungkin menyentuh hal yang paling spesifik terhadap mereka. Dan banyak di antara mereka yang berkata, ya sudahlah, aku tidak jadi mengikuti Yesus. Sudahlah, kutundalah yang mengikuti Yesus itu karena yang ini lebih penting dan ini lebih kebutuhkan. Sehingga banyak orang yang memilih mundur. Setelah sekian lama, Ayub terlihat sangat-sangat bahagia dengan kejayaannya. Terjadilah percakapan antara iblis dengan Allah yang berkata, ya, aku sudah melihat hambamu. Dia sangat memuliakan engkau, dia sangat baik, dia sangat saleh. Tapi jangan-jangan itu karena
kamu memberikan semua yang dia butuhkan. Ada benarnya. Betul, ada benarnya. Ada kalanya manusia itu terlihat sangat saleh, sangat baik, sangat tulus, selalu berdoa hanya karena Tuhan memberikan yang terbaik. Tapi ketika Tuhan mengubah jalan hidupnya, mengubah ritme kehidupannya, agak sedikit bergoncang, dia berkata, "Sudahlah, aku tidak mau lagi ke gereja, aku tidak mau lagi berdoa, aku tidak mau lagi berseru kepada Tuhan." Seakan-akan dia merasa pantas melakukan hal itu hanya karena keadaan yang berubah. Pada awalnya Ayub menunjukkan keteguhan. Tapi ketika terjadi hal-hal yang tidak baik, memang perlahan dia mulai goyang. Memang di awalnya dia berkata, kita harus menerima yang pahit, jangan hanya yang manis. Perlahan itu. Tetapi ada yang salah dengan si iblis. Dia menduga bahwa Ayub akan meninggalkan Tuhan ketika keadaannya tidak baik-baik saja. Itu yang tidak terjadi. Tetapi kita kembali kepada Ayub. Mengapa Tuhan tidak meninggalkan Ayub ketika Ayub mulai goyah, mulai marah, dan bahkan mungkin berkata, lebih baik aku tidak lahir supaya aku tidak merasakan semua ini. Justru Tuhan begitu peduli kepada Ayub, tidak pernah meninggalkannya, dan pada akhirnya menjelaskan kepada Ayub. Dan pada akhirnya Ayub juga sadar dan mengucapkan firman Tuhan hari ini, bahwa ternyata Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Tuhan mampu memberikan, Tuhan mampu mengambil, Tuhan mampu menambahkan, tapi Tuhan juga mampu mengurangi. Sehingga ketika kita mengakui hal ini, kita tidak hanya mengimani Tuhan mampu menambahkan, kita juga harus mengimani Tuhan mampu mengurangi, bahkan mengambil seluruhnya. Setelah melalui semua masalah, Ayub hadir dalam cara beriman yang teruji. Dengan cara beriman yang diperbaharui. Firman ini adalah pasal terakhir di kitab Ayub. Dan respon Ayub terhadap semua yang Tuhan lakukan. Tidak hanya percaya kepada Tuhan, tapi percaya bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Kita mungkin suatu saat akan mengalami seperti yang dialami oleh Ayub. Kita mulai gelisah, mulai meragukan Tuhan. Tapi hati-hati, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Di mana kita akan bergumul, tapi coba kita ingat Ayub. Ayub selalu bertanya kepada Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah merasa sudahlah, sudah cukup Tuhan, aku akan pergi. Di satu hal yang pasti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Ayub dan Ayub tidak pernah meninggalkan Allah. Tuhan menantikan Ayub untuk bertanya. Tuhan menantikan kita untuk bertanya kepada Tuhan. Dan Tuhan menantikan kita untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Sehingga ketika kita bergumul, mari sampaikan kepada Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan. Bukan dalam kebencian, bukan dalam amarah, tapi dalam doa dan pengharapan. Percayalah, Tuhan akan menunggu setiap orang yang sedang bergumul itu untuk datang kepadanya. Karena Tuhan menginginkan kita bertumbuh sebagai orang yang beriman, tapi dengan iman yang teruji. Sehingga ketika badai pun datang, kita tetap berdiri teguh. Jika Ayub percaya bahwa tidak ada rancangan Tuhan yang gagal, maka kita juga harus berkata, tidak ada rancanganmu yang gagal Tuhan. Sehingga Tuhan akan menjagai Ayub, Tuhan akan menjagai kita, Tuhan memelihara Ayub, Tuhan juga akan selalu memelihara kita. Sehingga tidak ada permasalahan yang terlalu berat yang mampu menghancurkan iman kita. Terkadang iman yang tidak teruji yang selalu kita pelihara. Maka mari datang kepada Tuhan, biarkan Dia membenahi, memperbaharui kita agar kita hidup dalam iman yang teruji. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang kami dengarkan hari ini. Dan firman yang menyadarkan kami bahwa kami harus hidup dengan iman yang teruji. Berkati dan mampukan kami Tuhan, agar kami mengerti segala rancangan-Mu, agar kiranya kami bertahan dan bersedia untuk teguh sampai pada akhirnya. Berkati kami Tuhan, satu hari ini kami akan memulai setiap aktivitas kami.
Biarlah kiranya Tuhan menolong dan memampukan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.